Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel pembelajaran matematika Mas Guru Ridwan dengan saya Ridwan Agung Kusuma. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rezeki, nikmat, dan sehat. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Pokok bahasan rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Sebelum lanjut ke materi, saya mohon bantuannya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih. Langsung saja. Untuk menguasai bab turunan fungsi trigonometri, langkah awal yaitu kalian menguasai materi prasyarat. Adapun materi prasyaratnya antara lain yang pertama turunan fungsi aljabar, di mana fungsi f didefinisikan ax pangkat n. Maka turunannya adalah a pangkat n kali ax pangkat n min 1. Contoh misalkan ya, misalkan fx adalah 5x kuadrat plus 1. Maka turunannya adalah pangkatnya dimajukan menjadi 2 dikali 5. X pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 1. Pangkat 1 nggak perlu ditulis. 1 diturunkan 0. Maka menjadi 10x. Kemudian materi prasyarat yang kedua adalah rumus-rumus trigonometri seperti identitas trigonometri, sudut rangka trigonometri, dan lain-lain sebagainya. Silahkan kedua materi ini kalian pahami terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke yang pertama tentang definisi turunan. Turunan dari suatu fungsi x yaitu jika fx adalah suatu fungsi, maka f aksen x adalah turunan dari fungsi fx, di mana turunannya dapat dirumuskan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx plus h dikurangi fungsi dengan domain h dibagi h. Jadi, asal muasal dari rumus turunan adalah ini, dengan menggunakan limit. Berikutnya, notasi turunan. Sebelum lanjut, turunan, nama lainnya adalah diferensial. Atau juga derivatif. Ini sama aja, sama-sama turunan. Jika y sama dengan fx adalah suatu fungsi, maka turunan dapat ditulis atau notasi turunannya dapat ditulis bisa y aksen, bisa f aksen x, bisa dy per dx, bisa d per dx fx. Nah, keempat ini semuanya adalah simbol turunan. Jadi, artinya apabila nanti kalian menjumpai soal, tentukan y aksen, tentukan dy per dx. Intinya satu, disuruh mencari turunan. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Jika y sama dengan fx adalah suatu fungsi trigonometri, maka ada 6 fungsi trigonometri yang harus kalian hafalkan, harus kalian kuasai. Yaitu ada sin x, cos x, tan x, kosekan x, sekan x, dan kotangen x. 6 itu yang harus kalian
ketahui di mana turunan dari keenam fungsi tersebut adalah turunan sin X. Turunannya adalah cos X ya. Turunan sin X adalah cos X. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari tadi. Dari limit H mendekati 0 fungsi f dengan domain X plus H dikurangi f dengan domain H dibagi H. Itu ya. Cuman tidak perlu kita bahas karena nanti akan terlalu panjang waktu video kita. Kemudian cos itu turunannya negatif sin, kemudian tan turunannya adalah secant kuadrat X, kemudian kosekan X turunannya adalah negatif kosekan X kotangen X. Yang berikutnya secant X turunannya adalah secant X kali tan X, dan yang terakhir kotangen X turunannya adalah negatif kosekan kuadrat X. Jika kalian lihat untuk turunannya ini ada positif, ada negatif. Biar tidak terbalik, mana yang negatif, mana yang positif, silahkan sekarang kita perhatikan bahwasanya untuk fungsi trigonometri yang diawali dengan huruf C ya, maka bisa dipastikan nilainya adalah negatif. Itu cara menghafalkannya. Saya harap sampai di sini kalian bisa memahami. Untuk lebih memahami, di sini ada contoh soal. Yang pertama, jika fx adalah 3 sin x, maka turunan dari fx adalah, ingat, ketika ada soal, kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya. Yang di sini yang ditanyakan adalah turunan, artinya f aksen x. Ini yang kita cari nantinya. Kita langsung cari f aksen x. Nah, di sini fungsi fx-nya adalah 3 sin x. 3 sebagai koefisien, maka bisa ditulis langsung 3. Kemudian sin x turunannya adalah cos x. Maka sudah selesai. Seperti itu. Lanjut. Nomor 2, tentukan turunan dari fungsi G sama dengan negatif 5 tan X. Jawab. Yang kita cari adalah turunan, maka G aksen X. Maka selanjutnya kita langsung turunkan G aksen X. Min 5 sebagai koefisien kita tulis dulu, kemudian tan X turunannya adalah secant kuadrat X. Lanjut soal berikutnya, nomor 3. Diketahui Y sama dengan kosekan X, maka Y aksen sama dengan, Y aksen ini termasuk turunan ya. Ini yang kita cari, maka Y aksen sama dengan 2 dikali turunan dari kosekan adalah negatif kosekan X kali kotangen X. Maka jawabannya negatif 2 kali negatif ya, kosekan X dikali kotangen X. Soal nomor 4. Jika fx sama dengan negatif 4 cos X, maka nilai dari turunan F dengan domain pi per 3. Ingat? Jawab. Yang kita cari adalah F turunan dengan domain turunan F dengan domain pi per 3. Sebelum kita kerjakan, terlebih dahulu ingat ya, bahwasanya pi di dalam trigonometri nilainya adalah 180 derajat.
maka pi per 3 nilainya adalah 60 derajat. Kemudian lanjut, kita cari dulu fx-nya, f aksen x, sebelum kita nyari f aksen pi per 3. Diketahui negatif f-nya, fungsi f-nya adalah min 4 cos x, maka turunannya min 4 cos x, turunannya adalah min sin x. Maka min 4 kali min sin, maka hasilnya adalah 4 sin x. Belum selesai, karena yang kita cari adalah f aksen pi per 3 sama dengan 4 sin x-nya diganti pi per 3. Pi per 3 tadi adalah 60, maka 4 sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi turunan fungsi f dengan domain pi per 3 nilainya adalah 2 akar 3. Bagaimana? Sudah lebih memahami tentang rumus dasar turunan fungsi trigonometri? Agar kalian bisa lebih menguasai materi ini, di sini ada soal latihan yang mana bisa kalian kerjakan secara mandiri untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang rumus dasar fungsi trigonometri. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat belajar. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.